Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa kelompok Kewirausahaan 2. Di sini saya selaku moderator pada kelompok 4 Kewirausahaan 2 dengan tema sabun cuci tangan All Can Clean, yaitu dengan Aulia Aisyah Putri dengan NIM 2021 080 1218, Elja Rizky Khoir Indonesia dengan NIM 2021 080 1168, Dini Febrasari dengan NIM 2021 080 1231, Dina Ratulugina 2021 080 1170, dengan saya sendiri Fadil Hijrah dengan NIM 2021 080 1261, Fitri Nur Utami dengan NIM 2021 080 1030. Ini adalah kelompok kami yang ingin mempresentasikan hasil dari studi kasus sabun cuci tangan All Can Clean. Selanjutnya, adapun pembahasan yang akan kami presentasikan di sini. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada perencanaan pemasaran, yang ketiga itu ada perencanaan sumber daya manusia atau SDM, yang keempat itu ada perencanaan produksi, yang kelima itu ada perencanaan keuangan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Next. Oke, mulai dari pendahuluan ada latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Yang pertama, kualitas sabun cuci tangan penting dalam menjaga kebersihan tangan tentunya. Penggunaan sabun cuci tangan All Can Clean dengan zat antimikroba memberikan perlindungan yang optimal. Berikut dua latar belakang yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada beberapa poin di rumusan masalah pada sabun cuci tangan All Can Clean. Yang pertama, menciptakan kesadaran tentang pentingnya mencuci tangan dan penggunaan sabun. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk All Can Clean di pasar yang kompetitif. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya untuk pengembangan bisnis. Yang keempat, menjaga kualitas produk All Can Clean dan kepatuhan terhadap standar. Yang kelima, menghadapi tantangan seperti perubahan tren, fluktuasi harga bahan baku, dan persaingan pasar. Selanjutnya, di pendahuluan tidak lupa juga ada tujuan serta manfaat. Berikut tujuannya. Ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menjadikan All Can Clean merek terkemuka dan diminati oleh konsumen. Yang ketiga, mencapai target penjualan dan pangsa pasar yang ditetapkan. Yang keempat, memastikan kualitas produk yang konsisten dan kepatuhan pada standar. Yang kelima, menjadi produsen sabun cuci tangan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat. Adapun manfaat dari pendahuluan tersebut, dan ada beberapa poin di antaranya. Yang pertama, masyarakat lebih sadar akan pentingnya mencuci tangan secara teratur. Yang kedua, konsumen memiliki akses ke produk sabun cuci tangan yang berkualitas. Yang ketiga, perusahaan mendapatkan keuntungan finansial dan kepercayaan konsumen yang kuat. Yang keempat, dan yang terakhir adalah perusahaan memberikan kontribusi positif tentunya bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia dengan bagian sumber daya manusia, perencanaan pemasaran. Untuk Elja, mohon maaf, ini untuk perencanaan pemasaran dulu, waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada Fadil. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan pemasaran. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi itu berdasarkan demografi, gaya hidup, dan lokasi geografis. Ada pula targeting, yaitu menargetkan segmen pasar yang peduli dengan kebersihan, sehat, dan wilayah perkotaan. Dan terakhir itu ada positioning, menyoroti keunggulan produk yang harga yang sesuai dan pesan pemasaran yang menarik. Next. Di perencanaan pemasaran ada juga marketing mix 4P, yaitu product, price, place, dan promotion.
Di sini ada produk yaitu sabun cuci tangan All Can Clean dengan zat antimikroba dan aroma menarik. Dan harganya yang terjangkau dan kompetitif. Untuk distribusinya melalui offline atau supermarket, toko kelontong, dan online atau e-commerce. Dan promosinya melalui kampanye iklan, digital, dan cetak promosi khusus, dan pendekatan pemasaran pendidikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Elja tentang perencanaan pemasaran sabun cuci tangan All Can Clean. Bisa dilihat teman-teman tadi yang dijelaskan oleh Elja cukup jelas ya tentang perencanaan pemasaran kita ini mengenai STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Dan ada pula marketing mix atau 4P, produk, price, place, dan promotion. Yang tentunya itu yang kita pakai pada sabun cuci tangan All Can Clean. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai SDM. Untuk Aulia, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini kita awalnya terdapat 7 orang dengan beberapa bagian, yaitu di mana manajer dipegang oleh Fadilah Hijrah, kemudian terdapat bagian keuangan untuk mengatur keuangan produksi, kemudian produksi yang mengatur uh, perencanaan produksi dan implementasinya. Kemudian terdapat bagian pemasaran. Untuk bagian keuangan di sini dipegang oleh Elsa Rizky Hoirunisa, kemudian bagian produksi dipegang oleh 3 orang, yaitu Dina Ratulugina, Fitri Nur Utami, dan Dini Febrasari. Kemudian yang terakhir bagian pemasaran dipegang oleh Aulia Aisyah Putri. Manajer perusahaan ini nantinya bertugas untuk mengambil keputusan strategis dan manajemen operasional, serta menjalankan visi misi dengan menetapkan kebijakan sesuai prosedur. Kemudian staf bagian keuangan di sini memegang peran mengadministrasi keuangan, laporan, dan pengelolaan anggaran serta pengurusan pajak. Kemudian staf bagian produksi di sini memiliki peran untuk mengelola produksi, kualitas produk, dan inovasi, serta mengawasi dalam tahap pengolahan. Kemudian yang terakhir, staf bagian pemasaran di sini memiliki tugas untuk melakukan riset pasar, rencana pemasaran, promosi, serta desain, serta mengkoordinasi tim-tim yang terdapat dalam bagian pemasaran. Kemudian waktu dan tempat saya persilahkan untuk moderator kembali. Oke, terima kasih Aulia atas penjelasan mengenai perencanaan SDM. Bisa dilihat teman-teman di sini ya. Perencanaan SDM ini bagian dari struktural tim kita, yaitu ada manajer, bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran yang telah dijelaskan oleh Aulia mengenai job desk masing-masing ke struktural tim ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai produksi yang akan dijelaskan oleh Dina Ratu Lugina. Waktu dan tempat saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi, yaitu tentang di mana lokasinya, apa saja bahan bakunya, jam operasionalnya, proses produksi, dan layout tempat usaha. Lokasinya kita ada di Jalan Arjuna Utara nomor 9, Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat. Untuk bahan baku yang digunakan yaitu ada surfaktan, pelembab pengental, pewangi, zat antimikroba, dan bahan tambahan lainnya. Untuk jam operasional yaitu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, dan proses produksinya yaitu dimulai dari persiapan bahan baku, pencampuran, pengolahan, pendinginan, dan pengentalan, pembentukan sabun, potong dan pengemasan, kualitas dan pengujian, serta distribusi. Untuk layout tempat usahanya, yaitu terdiri dari kamar mandi, ada dapur, ruang serbaguna, ruang usaha 1, ruang usaha 2, lahan serbaguna, dan halaman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan diberikan oleh Dina Ratu Lugina mengenai perencanaan produksi yang telah dijelaskan, entah itu ada lokasi, tempat usaha, layout tempat usaha, dan lain sebagainya. Tentunya yang tadi dijelaskan oleh Dina sudah sangat jelas ya, bagaimana
bagaimana sabun cuci tangan All Clean ini bekerja mengenai perencanaannya dalam memproduksi sabun cuci tangan tersebut. Selanjutnya ada perencanaan keuangan yang akan dijelaskan oleh Fitri Utami. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan, di mana perencanaan keuangan itu dibagi menjadi tiga. Ada startup cost, variable cost, dan fixed cost. Startup cost, biaya awal untuk mendirikan usaha sabun cuci tangan All Can Clean, yaitu biayanya yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan tahap awal pendirian. Untuk variable cost, yaitu biaya tetap yang harus dibayar secara teratur, tidak tergantung pada produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja produksi, dan biaya pengemasan. Yang terakhir yaitu fixed cost, biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan seperti biaya sewa tempat, gaji karyawan, biaya listrik, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Next. Ya, di sini dipaparkan untuk modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi adalah 344.000. Total biaya sama dengan bahan baku sabun ditambah perlengkapan, yaitu 700.000 ditambah 500. Jadi total semua adalah 1.200.000. Untuk biaya variable cost, yaitu total cost dikurangin fixed cost dibagi quantity, yaitu 2.300.000 dikurangi 300 dibagi 200. Jadi 2 juta dibagi 200 yang dihasilkan yaitu 20.000. Untuk fixed cost-nya itu adalah total cost dikurangi unit variable cost dikali quantity. 2.300.000 dikurangi 15.000 dikali 200. Untuk hasil akhirnya yaitu 3 juta. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, Fitri Utami, terima kasih atas penjelasan yang diberikan mengenai perencanaan keuangan ya. Tentunya bisa dilihat kembali lagi teman-teman untuk perencanaan keuangan yang kami jelaskan mengenai untuk sabun cuci tangan All Can Clean ini, adapun startup cost, variable cost, dan fixed cost yang tadi di slide sebelumnya itu menjelaskan secara deskriptifnya. Dan ini bisa dilihat juga teman-teman pada slide ini mengenai variable cost, fixed cost, total biaya bahan baku plus perlengkapan ini yang kami gunakan. Dan ini adalah total yang keseluruhannya. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang akan kami berikan untuk Dini Febrasari, waktu dan tempat saya. Baik, untuk kesimpulan, yaitu produk ini merupakan solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan akan sabun cuci tangan dengan kandungan antimikroba. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kualitas produk dan mencapai target penjualan serta pangsa pasar. Tujuan utama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan, menjadi merek yang dikenal dan diminati serta berkontribusi positif bagi lingkungan dan sosial. Strategi pemasaran, perencanaan sumber daya manusia, dan proses produksi telah dirancang dengan baik untuk mencapai kesuksesan usaha. Dengan perencanaan yang komprehensif dan strategi yang tepat, usaha ini memiliki potensi untuk berhasil di pasar dan memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Sekian dari kesimpulan, akan dikembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih Dini Febrasari tentunya untuk menjelaskan kesimpulan yang telah diberikan sepenuhnya dan secara keseluruhan mengenai sabun cuci tangan All Can Clean ini. Sudah cukup dalam presentasi pada kali ini mengenai sabun cuci tangan All Can Clean. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami gunakan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.